Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Nah, alhamdulillah teman-teman dan pas kalian, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fikri Sibua dari kelas 2D dengan NPM 010122111043. Nah, pada kesempatan kali ini tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Imran tentang UTS hukum perdata. Yang dimana Pak memberikan 4 poin yang meminta kami untuk membahasnya. Yang dimana yang pertama itu pengertian hukum perdata, yang kedua itu ruang lingkup hukum perdata di Indonesia, yang ketiga tentang sejarah hukum perdata, yang keempat tentang sistematika KUH perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Yang pertama mengenai tentang pengertian hukum perdata. Apa itu pengertian hukum perdata? Hukum perdata merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang dimana mengatur tentang hak dan kewajiban mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam berkehidupan dalam sistematika keperdataan. Tanda kutip sini keperdataan. Mengapa dikatakan keperdataan? Karena hukum perdata itu dikatakan dalam umumnya diketahui sebagai hukum publik. Diketahui sebagai hukum privat. Jikalau hukum pidana itu dikatakan sebagai hukum publik, nah perdata inilah dikatakan sebagai hukum privat. Dalam artian kalau kita bedah lagi apa itu privat, bisa kita temukan dalam tanda kutip privasi. Jikalau berbicara tentang privasi berarti antara individu dan juga individu. Dan dalam perdata ini dikatakan privat sebagai individu dengan individu interaksinya, individu dan juga badan hukum dan juga badan hukum. Dikatakan pengertian hukum perdata yaitu sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam berkehidupan dalam sistem keperdataan. Sistem keperdataan ini yang digarisbawahi. Nah, itu sedikit tentang pengertian hukum perdata. Yang kedua mengenai ruang lingkup hukum perdata. Apa sih ruang lingkup hukum perdata ini? Ruang lingkup hukum perdata ini yang saya dapatkan referensinya mungkin dari teman-teman ataupun dari Pak. Ada beberapa referensi, tetapi yang saya pakai ini, yang saya dapat dan saya pakai ini itu ada 2. Ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas dan juga ruang lingkup hukum perdata dalam arti sempit. Nah, ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas ini meliputi seluruh ketentuan-ketentuan yang berada dalam KUH PER dan juga KUH Dagang beserta tambahan-tambahan penjelasan lainnya, yang dimana di situ tambahan-tambahan seperti ada hukum agraria, hukum adat, hukum Islam maupun hukum perburuhan buruh. Nah, itu dalam arti luas. Nah, sedangkan dalam arti sempit, saya bisa simpulkan saja dalam arti sempit bahwa ruang lingkup hukum perdata dalam arti sempit itu meliputi bagian sistematika atau isi dari hukum perdata, yang dimana kita mengetahui bahwa ada 4 buku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, dalam arti sempit inilah yang dikatakan, yang referensi yang saya baca bahwa dalam arti sempit inilah bahwa ruang lingkup hukum perdata itu meliputi sistematik atau isi dari hukum perdata itu sendiri. Yang dimana ada 4 buku. Buku 1 tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan dan juga buku keempat tentang pembuktian atau daluarsa. Itu ruang lingkup hukum perdata dalam arti luas maupun sempit. Yang ketiga yaitu mengenai tentang sejarah hukum perdata. Nah, jika berbicara tentang sejarah hukum perdata, kita mesti tahu dulu hukum perdata ini berasal dari mana. Nah, kita tahu juga ketika sudah tahu bahwa hukum perdata ini berasal dari produk Belanda, berarti kita flashback dulu supaya jelas nih. Kita flashback dulu bagaimana awalnya Belanda masuk dan juga menerapkan hukum di Indonesia. Nah, Belanda dalam sejarah dikatakan bahwa Belanda masuk ke Indonesia itu pada tahun 1602. Nah, tetapi masuknya Belanda ke Indonesia ini belum dalam bentuk penjajahan, tapi masih dalam bentuk bisa dibilang perdagangan. Yang mungkin dalam perdagangan itu kita tidak tahu ada sedikit sedikit kayak melakukan penjajahan tapi kita tidak ketahui. Tapi yang saya baca, yang sepengetahuan minim saya itu Belanda masuk pada tahun 1602, yang dimana pada tahun itulah VOC pertama dibentuk. VOC itu apa? VOC merupakan perusahaan dagang milik Belanda. Tetapi yang saya baca itu bukan milik pemerintahan Belanda, tapi para pedagang-pedagang yang bersatu untuk memonopoli
sistem ekonomi pada saat itu yang dimana berjalan ke wilayah Asia. Itu yang saya pengetahuan referensi saya, dan jikalau salah mohon dimaafkan. Nah, pada tahun 1602 dibentuknya VOC, dan VOC kemudian melakukan perjalanan untuk memonopoli lah istilahnya ke Asia, ekonomi-ekonomi yang ada pada negara Asia. Nah, pada tahun 1602 itu VOC masuk, tetapi belum dalam bentuk penjajahan secara kepemerintahan, secara ketatanegaraan maupun secara artian dalam rakyat. Belum menjajah lah rakyat Indonesia itu, masih dalam bentuk tahap perdagangan. Mungkin situ ada monopoli, mungkin situ ada penjajahan kecil-kecil, tapi kita tidak tahu, we never know. Tapi di situ yang saya baca bahwa dalam tahun 1602 itu VOC masuk, tapi belum dalam sistem belum dalam kepenjajahan secara keseluruhan, yaitu sistem hukum maupun ketatanegaraan. Dan juga VOC ini dalam referensi atau dalam riwayat disebutkan sebagai negara dalam negara. Mengapa demikian? Karena VOC ini perusahaan dagang milik Belanda, tetapi VOC ini mempunyai sistem hukum sendiri, mempunyai mata uang sendiri, dan bahkan dikatakan pula dalam riwayat bisa menyatakan perang kepada negara lain. Itu jikalau ada sesuatu yang menyatakan perang kepada negara lain, berarti itu otomatis negara, bukan hanya seorang individu terus menyatakan perang kepada negara lain. Dikatakan bisa menyatakan perang kepada negara lain, berarti ini ada sistematik hukumnya. Di sini juga ada mata uang tersendiri sampai bisa menyatakan perang kepada negara lain. Itulah mengapa VOC dikatakan sebagai negara di dalam negara. Itu secara singkat tentang VOC. Nah, barulah pada tahun 1800, pas di tahun 1800 pemerintahan Belanda mengambil alih VOC. Jikalau dikatakan mengambil alih, bisa kita simpulkan bahwa VOC ini bukan milik dari pemerintahan Belanda, melainkan pedagang-pedagang Belanda yang bersatu dalam pemikiran monopoli untuk menuju memonopoli ekonomi atau perdagangan di bagian Asia. Nah, pada tahun 1800 setelah itu, ketika VOC sudah diambil alih secara resmi oleh pemerintahan Belanda, baru disitulah terjadi penjajahan kepada Indonesia. 1800 mulai disitulah VOC diambil alih pemerintahan Belanda, dan disitulah mulai penjajahan dimulai oleh pemerintahan Belanda kepada Indonesia. Nah, penjajahan dimulai, kemudian otomatis jika sudah ada penjajahan dimulai, maka sistem hukum akan diterapkan kepada dari penjajah kepada si penjajah kepada yang dijajah ini. Nah, ketika dilakukan penjajahan, otomatis ada sistem hukum yang berjalan di dalamnya. Di situ dikatakan bahwa produk hukum Belanda ini merupakan produk dari Prancis. Hukum Belanda ini merupakan hukum dari Prancis sebelumnya. Mengapa dikatakan demikian? Karena Prancis menganut hukum Eropa kontinental, saya sudah lupa lagi, tapi yang saya ingat itu hukum Eropa kontinental, yang dimana hukum Eropa kontinental ini hukum Romawi atau dikatakan sebagai hukum Eropa kontinental. Nah, Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811 sampai 1813, hanya sekitar 2 tahun, tapi Prancis bisa dikatakan begitu baik menerapkan sistem hukum karena dalam 2 tahun ini bisa secara cepat bisa menerapkan keseluruhan kepada negara Belanda untuk menerapkan sistem hukum yang dimiliki oleh Prancis, yaitu sistem hukum Romawi atau Eropa kontinental, sekitar tahun 1812 sampai 1813. Nah, setelah Prancis sudah tidak lagi menjajah Belanda, tetapi sistem hukumnya masih ditetapkan, maksudnya masih dipakai oleh Belanda. Nah, barulah pada tahun sekitar 1813, berarti 1811 sampai 1813, Belanda masuk di 1800 ya, 1800. Dalam artian ketika Belanda ketika mengambil alih 11 tahun dan 13 tahun kemudian itu Belanda dijajah oleh Prancis. Nah, di penjajahan itulah Belanda mendapatkan sistem hukum dari Prancis. Nah, sekitar tahun 1830 sudah masuk agak jauh ini, 1830 setelah tidak dijajah lagi oleh Prancis, kemudian Belanda kembali melanjutkan penjajahannya di Indonesia.
pada 1830 Belanda mengadakan sebuah kodifikasi atau pengumpulan hukum, yang dimana kodifikasi atas Burgerlijk Wetboek yaitu KUH Perdata, dan juga Wetboek van Compenhel atau KUH Dagang. Nah, pada 1830 mereka melakukan kodifikasi, dan pada 1838 lah, sekitar 8 tahun kemudian, barulah kodifikasi itu semuanya terkumpul pada tahun 1838. Nah, setelah terkumpul, sebelum itu Prancis menerapkan hukum itu menggunakan asas konkordansi. Maaf, saya lupa jelaskan apa itu asas konkordansi. Asas konkordansi merupakan asas yang dimana berlandaskannya suatu asas konkordansi itu merupakan suatu asas yang dimana asas untuk berlakunya suatu sistem hukum Eropa dalam suatu negara, itu yang dinamakan asas konkordansi. Nah, dalam asas setelah Belanda menyelesaikan kodifikasinya pada tahun 1838, nah di situ juga mereka masih menerapkan yang namanya asas konkordansi. Nah, asas konkordansi itu dalam asas konkordansi itu ada terdapat pasal 131 junto, pasal 163 yang berisi tentang penggolongan kependudukan dan juga berlakunya hukum. Nah, berlakunya hukum itulah dalam asas konkordansi itu dikatakan bahwa kitab undang-undang hukum perdata yang berasal dari pembuatan Belanda setelah kodifikasi 8 tahun itu berlaku di Indonesia pada tahun 1848. Dari tahun 1811 sampai 1813 Prancis menerapkan asas konkordansi, menerapkan sistem hukum Romawi atau Eropa kontinental. Pada 1830 Belanda melakukan kodifikasi KUH Perdata dan juga KUH Dagang, Burgerlijk Wetboek dan juga Wetboek Convention atau apa itu namanya yang dalam bahasa Belanda. Setelah 1838 sudah selesai kodifikasi. Kemudian 1848 dalam asas konkordansi pasal 131 junto pasal 163 dikatakan dalam penggolongan penduduk dan juga hukum yang berlaku, Indonesia menerapkan sistem hukum perdata. Belanda menerapkan sistem hukum perdata Indonesia secara resmi pada tahun 1848. Itu agak lumayan panjang memang ketika berbicara tentang sejarah hukum perdata yang ada di Indonesia, mulai dari masuknya VOC ke Belanda, masuknya VOC ke Indonesia 1800 pemerintah Belanda mengambil ahli. Dalam 1800 kemudian 11 tahun sampai 13 tahun Belanda dijajah oleh pemerintahan Prancis. Kemudian Prancis menerapkan sistem hukum. 1830 Belanda melakukan kodifikasi. 1838 sudah selesai kodifikasi. Kemudian dikeluarkanlah asas konkordansi itu, pasal 131 junto, pasal 163 tentang kepenggolongan penduduk dan juga hukum yang berlaku, dan disitulah ditetapkan dalam asas konkordansi itu Indonesia melakukan sistem hukum Belanda atau KUH Perdata buatan Belanda itu pada tahun 1848 secara resmi di Indonesia. Nah, itu mengenai tentang sejarah. Dan kemudian keempat mengenai tentang sistematika hukum perdata. Nah, sistematika hukum perdata ini singkat saja. Sistematika hukum perdata itu terdiri dari 4 buku. Yang pertama tentang buku pertama tentang orang, membahas tentang orang. Buku kedua membahas tentang benda. Buku kedua membahas tentang perikatan, dan buku ketiga membahas tentang buku ketiga membahas tentang perikatan. Buku keempat membahas tentang pembuktian atau daluarsa. Singkat saja, buku pertama tentang orang itu berisi tentang tempat tinggal seseorang, domisili, tentang situ juga ada namanya perkawinan, itu dalam buku pertama. Buku kedua tentang benda, situlah jual beli, ada pertukaran dan lain sebagainya, itu dalam buku kedua. Buku ketiga tentang perikatan, situ dalam situ ada perjanjian dan lain sebagainya. Dan buku keempat mengenai tentang pembuktian atau daluarsa. Dalam buku keempat salah satu bab ada mengenai tentang keputusan hakim, mengenai tentang pembuktian sanksi-sanksi, mengenai juga tentang sudah lupa. Seingat saya itu mengenai tentang ada sanksi-sanksi, pembuktian oleh sanksi-sanksi, juga keputusan hakim dan lain-lain sebagainya, itu terdapat dalam buku keempat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan tentang
pengertian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, sejarah hukum perdata, dan juga keempat sistematika hukum perdata yang diberikan tugas sebagai UTS oleh Pak Dr. Imron. Nah, jikalau ada salah kata, jikalau ada informasi yang saya berikan ini, referensi yang saya berikan ini salah dalam pengertian salah, tetapi masih dalam batas minim saya, mohon dimaafkan. Kita juga sini sama-sama belajar. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.